Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, suatu hal yang sebenarnya sederhana, namun tidak banyak muslimin mengetahuinya, bahkan enggan menanyakan. Padahal hal ini ternyata merupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu hukum mencukur bulu kemaluan dalam Islam. Islam mengatur cara hidup manusia secara keseluruhan, tak hanya soal rohani, tapi juga jasmaninya. Seorang muslim diharuskan memelihara kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan dirinya sendiri. Hal ini nampak dalam perintah Toharoh dan Sunnah tentang 5 fitrah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5. Dalam suatu riwayat disebutkan 5 hal termasuk fitrah, yaitu khitan, istihdad, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat jamaah. Nah, kebersihan organ intim pun ternyata perlu dijaga. Salah satu yang diperintahkan adalah dengan cara mencukur bulu kemaluan. Itu termasuk dalam fitrah yang disebutkan dalam hadis di atas. Lalu, bagaimana cara mencukur bulu kemaluan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Dan kapan waktu yang tepat untuk mencukur bulu kemaluan? Dan apa manfaat mencukur bulu kemaluan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Lalu, bagaimana doa mencukur bulu kemaluan? Ikuti selengkapnya di video berikut ini. Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Cara mencukur bulu kemaluan sesuai dengan sunnah. Para ulama sepakat jika mencukur bulu kemaluan adalah hukumnya sunnah. Namun mereka masih berselisih pandang, apakah lebih dianjurkan dicabut atau dicukur. Menurut mazhab Hanafi, sunnahnya adalah mencabut. Sedangkan mazhab Maliki malah berpandangan sebaliknya. Jika sunnah membersihkan bulu di sekitar kemaluan justru bukan dicabut, namun mencukurnya. Mazhab Syafi'i mempunyai pandangan berbeda pula, membedakan antara muslimah yang masih muda atau lajang dan perempuan yang telah lanjut usia. Bagi mereka yang masih muda, dengan metode mencabut, sedangkan yang sudah lanjut usia, boleh dengan cara mencukurnya. Al-Imam Ahmad rahimakumullah, ketika ditanya tentang boleh tidaknya menggunakan gunting untuk menghilangkan rambut kemaluan, beliau menjawab, aku berharap hal itu dibolehkan. Namun ketika ditanya apakah boleh mencabutnya, beliau balik bertanya, apakah ada orang yang kuat menanggung sakitnya? Abu Bakar Ibnul Arabi rahimahullah berkata, rambut kemaluan ini merupakan rambut yang lebih utama untuk dihilangkan karena tebal, banyak dan kotoran bila melekat padanya. Beda halnya dengan rambut ketiak. Dalam Al-Thamr Al-Dani disebutkan bahwa mencabut bulu kemaluan itu dimakruhkan karena dapat melembekkan tempat tumbuhnya bulu, dan hal itu menyakitkan. Hasyiah Al-Adawi jilid 2. Menurut Az-Zarqani, laki-laki lebih utama mencukur bulu kemaluannya dengan pisau cukur, karena cara ini dapat menguatkan tempatnya. Sebaliknya bagi perempuan, lebih baik mencabutnya, karena cara itu dapat melembekkan tempatnya. Cara ini juga dinilai dapat menjaga kehormatan istri yang ditinggal suaminya. Syarah Al-Muwatta jilid 5. Al-Arabi berkata, jika perempuan itu masih muda, maka yang lebih baik adalah mencabutnya, sebab bulu itu nanti bisa tumbuh kembali. Sebaliknya jika perempuan itu sudah tua, maka yang lebih baik adalah mencukurnya. Fath Al-Bari jilid 10. Mencukur bulu kemaluan boleh juga dengan obat perontok rambut, karena yang menjadi tujuan adalah diperolehnya kebersihan. Al-Majmu' Syahrul Mu'adab Al-Mughni Kitab At-Toharoh Fasal Hukum Istidad. Ummu Salamah meriwayatkan, apabila Nabi memakai alat perontok bulu, beliau melumuri bulu kemaluannya dengan tangan sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dalam riwayat lain disebutkan, apabila Nabi melumuri tubuhnya dengan obat penghilang bulu, beliau mulai dari bagian auratnya, sedangkan bagian tubuhnya yang lain dibantu oleh istrinya. Ini menunjukkan bahwa Nabi pada waktu dulu memakai alat penghilang bulu dan sekali waktu mencukurnya. Sejumlah sahabat juga pernah meriwayatkan hal ini. Seseorang hendaknya mencukur bulu kemaluannya dengan tangannya sendiri. Meskipun boleh, seseorang sebaiknya tidak meminta bantuan istrinya, kecuali tidak bisa melakukannya sendiri karena suatu alasan yang syar'i. Sedangkan meminta bantuan kepada perempuan selain istrinya itu dilarang. Al-Majmu' jilid 1. Waktu dan manfaat mencukur bulu kemaluan. Diriwayatkan dari Imam Muslim dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami diberi waktu dalam memendekkan kumis, mencukur kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Syaukani mengatakan, jika Rasulullah SAW sudah mematok waktu tentang 40 hari untuk waktu terbaik mencukur bulu kemaluan, dan ini berarti tidak diperkenankan melebihi dari waktu tersebut. Namun jika dalam rentang sebelum waktu 40 hari Anda berniat memotongnya, maka diperbolehkan. Mengapa Rasulullah mematok 40 hari seperti yang dijelaskan di atas?
Hal tersebut tentu ada sebab mengapa hitungannya tak diperkenankan melebihi waktu tersebut. Hal ini dimungkinkan batasan waktu tersebut, bulu-bulu di sekitar area vital telah banyak dan mulai mengganggu aktivitas seksual. Juga sudah cukup waktu untuk tumbuh kembangnya bakteri yang sangat merugikan kesehatan manusia. Dan jika manusia mengetahuinya, hendaknya mengikuti sunnah Rasulullah SAW tersebut. Karena hal ini lebih baik baginya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Mengenai batasan waktu itu, Imam Al-Nafroni dari mazhab Maliki pada kitabnya yang berjudul Al-Fawaqid Ad-Dawani memaknai jika hal itu bisa dikatakan cukup fleksibel, tak hanya terpatok harus 40 hari baru dicukur, namun menurut kebutuhan. Hal ini dikuatkan pula oleh Imam Al-Iraqi dalam kitab Taut At-Tathrib yang menyatakan tidak ada batasannya kapan harus mencukurnya. Jika dinilai sudah cukup panjang, maka segeralah mencukurnya. Doa mencukur bulu kemaluan. Mengenai doa sebelum mencukur bulu kemaluan, tiada doa khusus saat muslim akan mencukur bulu kemaluan. Hal ini dikarenakan tiada penjelasan dari keterangan ulama pada buku-buku fikih mengenai hal ini. Jika tidak berdoa pun tidak mengapa. Hanya saja karena seseorang jika akan melakukan sesuatu yang tujuannya baik dan saat membuka aurat itu bisa terlihat oleh jin, maka diharapkan membaca basmalah atau doa masuk kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.